Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rika Fitria Channel. Nah, dalam video kali ini saya ingin membahas beberapa tips untuk membuat PowerPoint rancangan untuk seminar aktualisasi nanti, supaya PowerPoint kita ini bisa kita presentasikan kurang dari 10 menit, karena kita punya batas waktu ya dalam PPT ini. Apalagi sekarang kan via Zoom. Jadi via Zoom ini benar-benar dibatasi, waktunya harus sangat efektif. Nah, langsung saja ya. Saya membuat PowerPoint ini, jumlahnya itu ada 13 slide, tapi yang efektifnya itu hanya 11 slide, di mana pada slide pertama itu adalah identitas saya, identitas mentor, identitas coach, identitas penguji, dan judul saya. Dan di slide terakhir, di slide 13 itu hanya ucapan terima kasih. Jadi yang efektif itu 11 slide. Kalau saya kemarin kurang lebih 8 menit saya presentasi itu sudah selesai. Lalu kita langsung saja ya. Pada slide pertama ini saya langsung menjelaskan instansi kita, lalu judul rancangan aktualisasi kita itu apa, biodata kita, nama penguji, nama tutor, dan nama mentor. Di sini bebas kalau kalian mau pakai nama kalian, lalu ada foto kalian atau ada foto penguji, tutor, dan mentor, silahkan. Karena tidak ada ketentuannya. Kalau saya yang sederhana saja, cukup dengan nama saja. Lalu yang pada slide kedua menjelaskan sedikit mengenai profil unit kerja saya. Kalau saya langsung menggunakan foto saja supaya terlihat di mana unit kerja saya, lalu saya berikan di situ alamat unit kerja saya. Jadi sangat singkat sekali. Lalu di slide ketiga saya menuliskan visi, misi, dan nilai organisasi. Kalau kita baca semua ini pasti sangat panjang, waktu untuk 10 menit itu tidak cukup. Jadi tipsnya di sini bagaimana kita baca visinya apa, lalu misinya. Kalau saya langsung saja kita rancangan aktualisasi kita itu terkait dengan misi keberapa sih? Kalau saya kemarin kan terkait dengan misi 1 dengan misi 8, langsung saya sebutkan dengan misinya seperti yang terlihat di layar dan berkaitan dengan rancangan aktualisasi saya pada misi pertama dan misi ke-8. Lalu nilai organisasi bisa disebutkan semua, nggak apa-apa karena itu singkat. Lalu untuk slide ketiga langsung saja ke latar belakangnya. Latar belakang kita mengangkat aktualisasi ini apa? Kalau saya langsung pada intinya saja, saya gambarkan dengan gambar dan sedikit kalimat. Yang pertama ada wabah virus corona, yang kedua ada PJJ, yang ketiga ada jaringan internet tidak stabil, dan yang keempat ada media pembelajaran yang kurang inovatif. Nah, dari sini saya hubungkan dengan tanda panah sehingga menimbulkan isu, yaitu kehadiran siswa selama PJJ rendah sehingga pembelajaran tidak efektif. Nah, untuk slide selanjutnya ini langsung kita masukkan ya. Kalau kita kan dalam identifikasi itu ada minimal ya diminta 2 isu, tapi di sini saya mengisinya langsung dengan 3 isu. 3 isu sendiri saya cuman bilang isunya itu apa, lalu saya tapis dengan teknik USG, saya masukkan juga ke slide ini. Lalu dari teknik USG ini diperoleh isu utamanya apa, langsung dihubungkan menggunakan tanda panah. Lalu analisa isu sendiri saya ambil langsung dari rancangan aktualisasi saya, yaitu dari diagram fishbone. Lalu langsung kita hubungkan juga dari diagram fishbone analisa isu ini langsung ke gagasan pemecahan isu itu apa. Langsung saya tuangkan juga di situ, yaitu peningkatan efektivitas belajar siswa menggunakan media X Recorder dan YouTube pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 2 KN Hilir. Untuk slide selanjutnya langsung saja kita kegiatan rancangan aktualisasi kita itu nanti apa. Kalau saya ada 7 kegiatan, saya langsung masukkan 7 kegiatannya ini, saya sebutkan ya. Kalau ini saya sebutkan satu persatu, tapi untuk tahapan kegiatannya sendiri di slide berikutnya. Nah, untuk alur kegiatan dan tahapan kegiatannya ini kan kalau kita baca semua pasti waktu 10 menit itu tidak cukup. Lalu bagaimana sih tipsnya supaya waktu 10 menit itu cukup? Kita cukup baca tahapannya apa, outputnya apa, keterkaitannya apa, itu kita singkat ya. Kalau saya kemarin itu cukup saya baca tahapan dan outputnya, lalu keterkaitannya dengan agenda, lalu kontribusi terhadap visi misi, dan penguatan nilai organisasinya langsung saya bilang seperti yang terlihat di layar gitu aja. Pokoknya sesingkatnya lah, karena kan sebelumnya juga kita sudah diingatkan bahwa waktu kita melaksanakan paparan ini sangat terbatas.
Nah, di alur kegiatannya ini sampai kegiatan 7 sesuai dengan tahapan kegiatan untuk melaksanakan aktualisasinya kita paparkan aja 7, tapi jangan kita sebutkan semua ya, karena pasti waktu sangat sangat tidak sempat untuk menyebutkan semuanya. Nah, setelah di alur kegiatan langsung ke jadwal pelaksanaan aktualisasinya. Jadi di jadwal ini sebutkan aja langsung gini, untuk kegiatan 1 dilaksanakan pada minggu pertama tanggal ini. Jadi tidak perlu lagi kita sebutkan kegiatan 1 melakukan konsultasi dengan mentor tanggal segini, kan sudah kita sebutkan di slide sebelumnya apa saja sih kegiatan kita dalam melaksanakan aktualisasi nanti. Lalu yang slide terakhir cukup ucapan terima kasih. Nah, jadi kurang lebih ini adalah 13 slide. Jadi kita tidak perlu semua yang ada di rancangan aktualisasi ini kita masukkan, karena seperti yang diketahui bahwa waktu kita itu sangat terbatas. Jadi bagaimana kita nanti memasukkan rancangan aktualisasi kita ini ke dalam PowerPoint, tapi yang kita masukkan itu memang benar-benar yang garis besarnya saja yang penting. Jadi jangan semua kita masukkan karena merasa ini penting, tapi malah nanti ketika kita presentasi kita akan menjadi kacau. Kenapa kacau? Kita pasti akan dihentikan oleh moderator. Cukup Ibu atau Bapak, waktunya telah habis. Kita kan kalau kita tidak selesai memaparkan sesuatu itu pasti ada yang janggal di hati kita. Jadi bagaimana nanti ada baiknya untuk teman-teman semua yang akan melaksanakan seminar rancangan aktualisasi nanti, kalian harus membuat PowerPoint yang benar-benar efektif dan efisien. Lalu untuk tips berikutnya, kalian juga bisa memulai simulasinya sendiri. Kalau saya coba ulang-ulang lah, cukup nggak sih dengan slide seperti ini dengan waktu 10 menit? Saya coba, saya ulang-ulang, ternyata cukup, kurang lebih 8 menit ketika saya berlatih. Dan alhamdulillah ketika saya melaksanakan seminar rancangan aktualisasi juga kurang lebih waktu seperti itu. Jadi sebelum moderator menghentikan bahwa waktu saya habis, saya sudah selesai memaparkan rancangan aktualisasi saya. Lalu setelah rancangan aktualisasi saya ini, sedikit saya berbagi pengalaman ya. Mentor saya menguatkan rancangan aktualisasi saya kurang lebih 5 menit. Lalu setelah itu penguji. Kalau penguji kemarin alhamdulillah mungkin karena apa yang kita paparkan mungkin sudah cukup jelas, jadi beliau cuma memberi saran kepada saya bahwa saran saya yang pertama, materinya harus diperkuat, yang mana harus dibatasi, karena kan tidak semua materi bisa saya karena saya seorang guru, tidak semua materi bisa saya laksanakan ketika aktualisasi. Lalu yang kedua, mentor juga mendukung bagaimana? Mendukung gini, jadi kami sebelum rancangan aktualisasi sendiri, jadi saya itu ada konsultasi dengan mentor gini. Jadi jangan kita konsultasi dengan mentor kita jangan dekat-dekat waktunya ya. Alangkah lebih baiknya dari awal memang sudah kita konsultasi dengan mentor. Lalu dukungan dari coach ada juga, dukungannya seperti apa? Jadi kami sebelum melaksanakan seminar, kami sudah ada yang namanya simulasi juga. Jadi ketika simulasi itu kita menunjukkan PowerPoint kita. Nah, di PowerPoint ini kalau ada yang tidak penting atau ada yang kurang, tidak penting silahkan dibuang, yang kurang silahkan ditambah. Jadi ketika kita melaksanakan seminar nanti alhamdulillah tidak sulit ya, karena kita sudah berlatih ketika simulasi dengan coach, dan teman-teman satu angkatan berlatih juga ketika kita sendiri juga kita berlatih memanfaatkan waktunya agar PowerPoint kita ini cukup. Nah, mungkin cukup sekian tips dari saya untuk membuat PowerPoint rancangan seminar aktualisasi, bagaimana supaya benar-benar efektif waktunya. Bisa kalian ambil yang mana yang memang kalian merasa penting, silahkan saja. Ternyata poin-poin yang saya sampaikan ini semuanya penting, silahkan kalian sesuaikan dengan rancangan aktualisasi kalian. Semoga saja kita semua sukses dalam melaksanakan Latsar ini, meskipun online harus tetap semangat ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.